saya Rizky Bulolo, NPM 2235100089 dari kelas 5D. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Dasar Pemrograman Mobile dengan dosen pengampu Pak M. Rizky Fadila STMN. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu JavaScript. JavaScript itu adalah bahasa pemrograman untuk membuat sebuah web atau game atau aplikasi lainnya dan juga bisa membuat web lebih interaktif terhadap user seperti komponen bergerak dan lain-lain. Di sini cara penggunaan JavaScript, saya membuat dua file yang dimana terdapat indeks HTML dan file main.js. Ekstensinya untuk JavaScript itu adalah .js. Nah, di sini pada file indeks HTML terdapat komponen atau teks-teksnya itu yang berisi title, H1 dan script. Nah, di sini bagian script ini untuk file main.js. Maka dari itu kita meletakkan source-nya di HTML supaya tersambung atau terkoneksi dengan main.js-nya. Nah, pada file main.js-nya ini berisi dengan alert, halo semuanya atau console log dan prompt. Console log ini seperti yang ada pada help-nya atau di F11-nya. Jadi kita tahu kalau kita ada error atau apa, kita bisa debuggingnya di bagian situ. Jadi cara mengetahui kesalahannya di situ. Dan prompt ini sama kayak isi input data gitu. Dan terdapat juga komen, ada yang garis 2 dan garis bintang dan lain-lain. Nah, ini penggunaannya yang penggunaan alert, prompt, log, dan comment. Nah, alert itu sama seperti bagian ini, dia ada warningnya seperti ini, this page say halo semuanya. Dan untuk console log ini di bagian di bagian debuggingnya F11 atau di inspect. Nah, terdapat tulisan ini console log. Dan untuk prompt-nya sama seperti alert tapi sebuah inputan. Dan komennya ya seperti /2 dan /bintang. Nah, untuk selanjutnya yaitu variabel assignment. Di mana variabel-variabel di main.js bisa menggunakan var, const, dan let. Untuk var dan let itu sama, karena datanya itu bisa diubah. Sedangkan untuk const itu tidak bisa diubah. Sama seperti konstanta, nilai tetap, nilai real, nilai nggak bisa diubah. Maka dari ini saya membuat var usia 21, const-nya x-nya sama dengan 30, dan let-nya nama saya Rizky. Nah, untuk pengubahan datanya sama seperti ini. Usia sama dengan, kan awalnya saya membuat variabel usia itu 21. Nah, sekarang saya mengubahnya menjadi 18 dan nama saya berubah jadi Bulolo. Nah, di sini pas saya tesnya atau merunningnya, maka datanya berubah jadi 18 dan Bulolo. Sedangkan jika saya mengubah data variabel konstanta, nah itu variabelnya tidak bisa. Karena balik lagi, konstanta itu nilai tetap yang tidak bisa diubah. Dan yang berikutnya itu ada tipe data. Nah, tipe data ini sama seperti sebelumnya, atau pada umumnya jika ada petik 1, petik 2 itu menandakan tipe string, dan jika ada angka itu berarti integer, atau koma jadi double float. Dan untuk bagian 0 itu bagiannya kosong tapi bisa diisi. Nah, di sini saya membuat alertnya.
Nama saya adalah dolar, nama. Nah, ini untuk pemakaian dolar ini supaya lebih mudah, lebih singkat, karena supaya tidak menambah-nambah, kayak nama saya adalah plus nama, plus usia, plus ini. Jadi agak susah. Jadi penggunaan dolar di sini supaya lebih efisien. Nah, untuk selanjutnya bagian kondisi. Kondisi ini ada dua macam yang saya buat, yaitu if else dan switch. Nah, untuk if else ini terdapat kondisi yang dimana sama dengannya ada dua. Nah, hobi sama dengan 2, 0, dan isinya hobi sama dengan tidak ada. Else hobi sama dengan membaca. Nah, maksudnya ini jika hobinya bernilai 0, nilai seperti yang di awal tadi 0, maka hobi saya tidak ada. Nah, jika bagian 0 ini kita ubah menjadi 2 atau 1 atau apapun itu, maka hobinya akan menjadi membaca. Nah, terus untuk bagian switch chest-nya itu kita menggunakan chest 1, chest 2, dan default. Karena chest ini digunakan untuk berbagai macam kondisi jika banyak. Jadi lebih bagus menggunakan switch dan chest, uh, lebih pendek atau lebih tahu apa saja selain dari banyak masalahnya. Jadi switch chest yang pertama ini ada hobi yang pertama menulis, hobi yang kedua bermain basket, dan untuk defaultnya ini tidak ada. Nah, maksudnya ini jika hobi sama dengan 1, maka menulis. Nah, jika hobi sama dengan 2, maka hobinya bermain. Nah, jika tidak ada selain dari 1 dan 2, maka hobinya tidak ada. Misalnya kalau lebih 3, misalnya kalau hobinya sama dengan 3, maka itu defaultnya, karena tidak ada di kondisinya. Maka dari sini, jika hobi 2, maka bermain basket. Nah, serta hobi saya bermain basket. Oke, selanjutnya untuk bagian operator. Nah, operator bagian JS ini juga sama seperti umumnya, ya di mana ada tambah, kurang, kali, bagi. Nah, untuk penggunaannya juga sama. Dolar, dolar X, dolar Y. Nah, di sini hasilnya nilai X sama dengan 10 dan nilai Y sama dengan 2. Jika ditambah 12 dan jika dikurang menjadi 8, dan jika dikali menjadi 20, dan jika dibagi sama dengan 5. Nah, untuk bagian selanjutnya yaitu array. Nah, array di sini pada bagian JS kita bisa membuat dari menggunakan variabel let, karena kita bisa mengubah data tersebut. Di sini saya membuat let buah sama dengan dalamnya ada apel, pisang, jeruk. Dan di sini saya pushnya kiwi dan lesi. Maksud untuk dot push ini menambah data. Nah, seperti hasilnya ini kan awalnya ada apel, pisang, jeruk. Apel, pisang, jeruk. Tapi saya menambahkannya dengan menggunakan dot push. Nah, maka terjadi penambahan data, yaitu apel, pisang, jeruk, kiwi, lesi. Nah, untuk penghapusan bagian depan atau data yang awal, kita bisa menggunakan dot shift, di mana dot shift ini akan menghapus data yang pertama, yaitu apel. Maka di sini yang tersisa adalah pisang, jeruk, kiwi, lesi. Pisang, jeruk, kiwi, lesi. Nah, di sini saya akan juga menggunakan dot pop, di mana dot pop ini
menghapus data bagian belakang. Maka yang ada data yang tersisa ialah pisang, jeruk, kiwi. Pisang, jeruk, kiwi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perulangan. Perulangan di JavaScript terdapat 3 juga, sama seperti yang umumnya, yaitu for, while, dan do while. Di mana for loop ini sangat simpel. Yang pertama kita membuat variabel i, terus i kurang dari 10 sama dengan i plus plus. Nah, i plus plus ini sama dengan i tambah 1. Maka dia nggak nge-stuck dia di angka 0 itu terus. Dia bertambah terus. Bertambah 1 sampai dia kondisinya i kurang dari 10. Nah, hasilnya di console log dia 10 kali berulang. Nah, untuk bagian while loop ini, pertama kita buat dulu variabelnya, yaitu let i sama dengan 0. Dan while ini kondisinya dulu dikondisikan i kurang dari 12, baru dilakukan prosesnya i plus plus, baru ditambah-tambah, setelah ditambah dicek lagi, ditambah dicek lagi. Nah, beda dengan do while itu dilakukan proses dahulu baru dikondisikan dulu. Nah, beginilah cara rangka do while loop-nya, yaitu do lakukan dulu i plus plus-nya, baru dikondisikan i kurang dari 18. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan video yang kedua, di mana video yang kedua itu menjelaskan DOM, yaitu elemen manipulation. Di sini saya membuat file index yang tadi, menghapus bagian H1-nya dan tersisa dengan script source main.js. Dan pada file main.js-nya ini terdapat kode-kode untuk manipulasi elemen. Nah, pada file main.js ini terdapat dokumen.title, di mana awal yang di HTML itu Rizky Bulolo yang huruf kecil, dan di sini main.js-nya saya membuat huruf besar. Nah, pada hasilnya di sini huruf titelnya menjadi besar. Nah, di sini pada main.js kita nggak perlu lagi buat tag-tagnya itu seperti siku H1, ku tutup siku miring H1. Nah, itu nggak dibuat lagi. Kita bisa langsung dengan menggunakan const H1 sama dengan dokumen.create elemen H1. Nah, create elemen ini untuk membuat elemen baru. Elemennya apa? Yaitu H1. Nah, yang kedua itu P dan yang ketiga itu B. Nah, kita di sini bisa menggunakan 3 cara, yaitu text content, inner HTML, dan inner text. Apa bedanya dari ketiga itu? Nah, untuk membuat semacam animasi di HTML, untuk text content dan inner text itu tidak bisa. Maka yang bisa digunakan animasi bergerak itu di bagian inner HTML. Karena animasinya itu terdapat HTML itu sendiri. Maka inner HTML itu bisa membuat animasi yang ada pada file HTML. Nah, untuk yang data selector dan styling ini, di sini saya akan membuat elemen baru atau tag baru, yaitu button 1 dan button 2.
yang dimana berisi ID BTN1 dan class BTN2. Nah, data selector ini kita digunakan untuk buton 1, buton 2. Di mana buton 1 ini menggunakan dot element by ID. Nah, get element by ID dalam kurung BTN1 tanpa ada kode lainnya. Jadi mentok dia BTN1 saja. Dan untuk cons BTN2 ini menggunakan query selector. Maaf, di sini saya lupa menambahkan pagar, karena kelas itu identiknya dengan pagar. Kalau ID itu titik kalau tidak salah. Nah, setelah itu untuk stylingnya itu kita bisa styling di main.js dengan kodenya seperti ini. btn1.style style apa yang kita mau gunakan atau kita mau pakai, yaitu border, none, padding, font size, dan background. Ini sama kayak di kita CSS pada umumnya. Nah, ini hasilnya. Di sini backgroundnya red, bordernya nggak ada, padding 8px pixel, dan font size dan 24px. Nah, untuk event, di sini saya menjelaskan event. Nah, event ini berguna untuk men-trigger suatu aksi yang akan digunakan. Nah, sama seperti ini pada buton 1, di mana saya akan men-trigger on click, on mouse over, dan on mouse out. Nah, kita setelah membuat trigger on click, kita membuat variabel yaitu ganti warna, ganti teks, dan ori teks. Nah, pada bagian main.js-nya, kita menggunakan fungsi, yaitu function. Nah, ini sama kayak tadi untuk stylenya, cuman kita menggunakan function, ya fungsi maksudnya fungsi ganti warna, dan fungsi ganti teks, dan fungsi ori teks. Nah, ini tampilan awalnya sebelum mouse-nya berada di luar. Dia masih berwarna merah dan belum ditekan. Nah, ini tampilan kedua setelah men-trigger ya, dengan event-event yang tadi, yaitu on click, on mouse over, dan on mouse out. Nah, di sini ada on mouse out dan di on click. Dia berganti warna dan teksnya berganti. Dan pada keluar mouse-nya berada di luar, maka dia warna merah dan teksnya berwarna merah. Oke, sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.